Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang hadas besar dan tata cara toharohnya. Hadas adalah suatu kejadian atau perbuatan yang menyebabkan seseorang secara hukum kotor atau najis hukmi dan harus disucikan saat akan melakukan ibadah mahdhoh seperti sholat dan tawaf. Bersuci dari hadas berarti menyucikan badan dari hadas besar maupun hadas kecil dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu, mandi, atau tayamum. Hadas besar adalah hadas yang cara mensucikan dengan mandi. Mandi untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabat. Dan bila ada halangan boleh diganti dengan tayamum. Kemudian macam-macam mandi. Mandi terbagi menjadi dua macam. Ada mandi wajib dan ada mandi sunnah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mandi wajib. Mandi wajib yaitu mandi yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan junub. Adapun yang termasuk hadas besar ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Keluarnya air mani baik dengan bermimpi atau disengaja. Yang kedua, haid atau menstruasi. Yang ketiga, nifas yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, mati atau meninggal dunia. Yang keenam, melakukan hubungan suami istri. Bagi laki-laki yang sedang berhadas besar atau junub dilarang sebagai berikut. 1. Mengerjakan sholat. 2. Mengerjakan tawaf. 3. Iktikaf. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang 5. Membawa Al-Quran. 6. Menyentuh Al-Quran. Bagi perempuan yang sedang haid dan nifas dilarang sebagai berikut. 1. Mengerjakan sholat. 2. Mengerjakan tawaf. 3. Iktikaf. 4. Berpuasa. 5. Berkumpul suami istri. 6. Membaca Al-Quran. 7. Membawa Al-Quran. Dan yang ke-8 menyentuh Al-Quran. Adapun cara mensucikan dari hadas besar dengan mandi wajib atau dalam istilah disebut dengan mandi janabah. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, baik wudhu ataupun mandi wajib atau mandi besar dapat diganti dengan tayamum, seperti orang yang sedang sakit, yang sakitnya apabila kena air semakin bertambah parah, bahkan bisa menimbulkan kematian, maka boleh dengan tayamum. Dari penjelasan tersebut, maka cara bersuci dari hadas ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Wudhu adalah sebagai cara bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, mandi besar atau mandi janabah sebagai cara bersuci dari hadas besar. Yang ketiga, tayamum sebagai ganti wudhu atau mandi besar bila ada halangan atau karena dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua, mandi sunnah. Mandi sunnah yaitu mandi yang dianjurkan dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak menghalangi seseorang untuk beribadah. Adapun yang termasuk mandi sunnah yaitu sebagai berikut. A. Mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat. B. Mandi 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. C. Mandi orang yang sembuh dari penyakit gila. D. Mandi sehabis memandikan jenazah. Seseorang yang selesai memandikan jenazah. Yang E. Mandi tak kalah hendak ihram haji atau umrah. Yang F. Mandi ketika baru masuk Islam. G. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah. H. Mandi ketika hendak masuk kota Mekah. I. Mandi ketika hendak tawaf. J. Mandi ketika hendak melempar jumrah. Kemudian syarat, rukun, dan sunnah mandi. 1. Syarat mandi. A. Islam. B. Mumayyiz.
C. Menggunakan air suci mensucikan atau air mutlak. D. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh atau kulit seperti minyak, cat, getah, salep kulit, dan sebagainya. Kemudian yang kedua rukun mandi. Yang pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis yang ada pada badan. Yang ketiga, membasuh seluruh tubuh dengan air secara merata dari rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, sunnah mandi. A. Membaca basmalah dan niat mandi sambil menyiramkan air ke seluruh anggota badan. B. Berwudu dahulu sebelum mandi seperti hendak melaksanakan sholat. C. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. D. Mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. E. Membersihkan sela-sela jari kedua tangan, kaki, ketiak, pusar dan kedua lutut. F. Muwalat yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. G. Menyegerakan mandi jika haid atau nipasnya selesai. Yang keempat, tayamum. Menurut bahasa, kata tayamum artinya tujuan. Sedang menurut pengertian istilah, tayamum adalah menyampaikan sapuan tanah ke muka dan dua tangan dengan cara dan syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Tayamum merupakan ibadah khusus dalam Islam yang tidak terdapat dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yang kelima, cara tayamum. Yang pertama, membaca basmalah dan berniat. Kemudian, memukul atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhnya ke anggota tayamum. Yang keempat, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang kelima, tertib dalam tayamum yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan. Yang terakhir dikerjakan secara beriringan. Dan yang terakhir, manfaat dan hikmah bersuci dari hadas. Apabila kita memperhatikan cara bersuci itu, dapat ditemukan berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah wudu. Banyak hikmah yang terkandung dalam ajaran berwudu, yaitu A. Berwudu membiasakan hidup bersih bagi orang yang melakukannya. B. Menghilangkan kotoran yang dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit. C. Menggugurkan dosa dari setiap anggota tubuh yang dibasuh oleh air wudu. Dan yang terakhir, D. Sebagai tanda umat Nabi Muhammad dan akan bercahaya di hari kiamat. Menurut Profesor Dr. Flinius, seorang bakteriolog, pada air sisa cuci mulut atau kumur-kumur terdapat miliaran bibit penyakit, termasuk virus dan bakteri. Dengan cara berkumur dan gosok gigi, pada waktu berwudu misalnya, bibit-bibit penyakit itu dapat dihindari. Yang kedua, hikmah mandi. Mandi yang disyariatkan Islam juga mengandung hikmah yang banyak, di antaranya ialah A. Menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh manusia, sehingga ia menjadi bersih dan sekaligus menjaga kebersihan badan. B. Memulihkan kesegaran badan sehingga menimbulkan kesegaran rohani. C. Menjaga kesehatan. Dan D. Menjaga diri dari melakukan pelanggaran ajaran agama, khususnya yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Kemudian, hikmah tayamum. Ibadah tayamum yang disyariatkan Islam mengandung banyak hikmah yang dapat dipetik, antara lain adalah A. Menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan karena memberikan kemudahan bagi hambanya dalam bersuci. B. Dalam bertayamum, tanah dijadikan sebagai pengganti air. Ternyata mengandung hikmah antara lain, tanah mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu amarah manusia. C. Menyadarkan kepada manusia bahwa dirinya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah yang berarti menuntut manusia agar bersifat merendahkan diri dan tidak berlaku sombong. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas,
dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.